jannah, sebaik-baik wanita dalam surga nanti adalah Khadijatu wa Fatimatu wa Maryam wa Asiyah. Mereka itu adalah Khadijah, adalah Fatimah, adalah Maryam, dan adalah Asiyah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Fatimah adalah termasuk wanita pilihan dalam dunia ini, dan juga pilihan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau menjadi orang yang pilihan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, Fatimah adalah sosok wanita anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling mirip dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika melihat wajah Aisyah, seolah-olah tergambar bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan Aisyah, seolah-olah tergambar bagaimana jalannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat maksudnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin Aisyah, "Ma ra'aitu ahadan", saya tidak pernah melihat seseorang, kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada saya lihat orang yang paling mirip dengan baginda sallallahu alaihi wasallam segi khusyuk tawadhu'nya. Jadi kalau kita lihat Aisyah, Fatimah ini adalah sosok yang begitu tawadhu', wahadian, yang kehormatannya, waqarnya, wadalan, dan perangai radhiyallahu anha ini paling mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya yang bernama Fatimah. Sehingga disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kanat idza dakhalat alaihi, suatu hari bila Fatimah datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, Nabi bangun menyambutnya. Pernahkah kita kalau datang anak kita ke rumah, bangun kita menyambut mereka, menghormati mereka, walau anak kita? Inilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Fatimah datang, baginda bangun menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Fa akhadha biyadiha, lalu Nabi pegang tangan Fatimah, menyambut bangun, memegang tangan Fatimah radhiyallahu anha. Wa qabbalaha, Nabi mencium anaknya Fatimah, wa ajlasaha fi majlisihi, dan mendudukkan Fatimah di tempat duduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bagaimana Nabi menghormati seorang anak. Ketika kita muliakan seorang anak, maka mereka pun akan memuliakan kita. Ketika kita menyayangi seorang anak, mereka pun akan menyayangi kita. Apabila Fatimah datang, Nabi bangun menyambutnya, Nabi bangun memegang tangannya, Nabi bangun menciumnya, Nabi bangun mendudukkan Fatimah di tempat duduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana bila sebaliknya? Wa kana idza dakhala 'alaiha, apabila kemudian nanti Fatimah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat Fatimah. Jadi Fatimah datang ke tempat Nabi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat Fatimah maksudnya,
Maka Fatimah bangun, bangun menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bangun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah bangun memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendudukkan baginda sallallahu alaihi wasallam pada tempat duduk Fatimah radhiyallahu anha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Fatimah adalah sosok didikan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutannya, dengan ramahnya, dengan akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita lihat Fatimah, terlihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Fatimah kana aktsarun nasi sabra. Jadi karakter yang lain adalah Fatimah orang yang paling banyak sabarnya. Orang yang paling banyak sabarnya. Bagaimana maknanya? Yang pertama adalah Fatimah meninggal ibunya ketika beliau masih sangat belia. Beliau masih sangat belia, beliau sudah menjadi piatu karena sudah meninggal ibundanya. Tapi tak lama kemudian meninggal pula saudara-saudarinya, Ruqayyah, lalu meninggal pula Ummi Kalsum, meninggal pula Zainab. Demikianlah kesabaran Fatimah radhiyallahu anha yang patut untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga ketika berumah tangga dengan Ali karramallahu wajhah, Ali pernah menceritakan bagaimana hal ihwal hidup dengan Fatimah. Kata Ali radhiyallahu anha, tazawwajtu Fatimata, saya mengawini Siti Fatimah radhiyallahu anha, wa mali walaha firashun, pada saat itu kami tidak ada kasur tempat kami tidur, hana kasur, ghairu jildi kibshin, hanya kami memiliki kulit kibas, nanamu alaihi bil lail, kalau malam kami tidur di atas kulit kibas itu, wa na'lafu alaihi an-nadij bin nahar, kalau siang kulit kibas yang lempuk itu kami jadikan sebagai makanan, malam kami tidur di atasnya, siang kami jadikan sebagai makanan. Wa mali walaha khadimun ghairuha, dan di antara kami dan Fatimah tidak ada pembantu yang membantu kami. Fatimah yang memasaknya, Fatimah yang menyapu lantainya, Ali yang mencari kebutuhan hidupnya. Tidak ada bagi kami seorang pembantu, karena Ali radhiyallahu anha dan Fatimah adalah orang yang miskin yang tak mampu mencari pembantu. Sehingga pada suatu hari mereka berdua meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar ada satu pembantu di rumahnya. Maka bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik kedua orang ini? Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma, maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Iza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian hendak pergi ke tempat tidur, bila kalian hendak tidur, fasabbaha salasan wa salasin, maka bertasbihlah kepada Allah 33 kali, wahmada salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali, wa kabbara salasan wa salasin, dan bacalah takbir salasan wa salasin 33 kali,
fahuwa khairul lakuma min khadimin, dan itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Artinya kalau kalian membacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah sebelum tidur kalian, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali sebelum tidur kalian, maka itu lebih baik daripada hadirnya seorang pembantu dalam hidup kalian. Allah akan mudahkan, Allah berikan tenaga, Allah berikan kesehatan, sehingga jemaah dirahmati Allah, itulah yang diamalkan oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Jadi jemaah dirahmati Allah, didikan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa kepada anandanya dan kepada menantunya. Sehingga pada riwayat yang lain, kalau pada malam hari baginda sallallahu alaihi wasallam bangun salat tahajud, apa yang beliau kerjakan? Beliau tak lupa mengetuk pintu Ali dan Fatimah. Ali, bangun. Beliau hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Beliau ikut untuk membahagiakan anak-anaknya. Beliau ikut untuk mendorong ibadah kedua anak dan menantunya itu, sehingga jemaah rahmatullah, jadilah Ali bin Abi Thalib orang yang luar biasa. Demikian pula Fatimah Az-Zahra. Maka hubungan yang luar biasa harmonisnya, hatta dalam sebuah kisah, entah bagaimana suatu hari yang namanya kehidupan dalam keluarga yang penuh dinamika, tentu tidak selamanya kita pasti seperti air dan gelombang dalam lautan. Entah bagaimana suatu hari Ali marah kepada Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga ketika marah itu bagaimana? Ali segera meninggalkan rumahnya, kemudian pergi menuju ke masjid. Inilah cara ketika Ali mungkin ada sedikit emosinya, beliau meninggalkan rumahnya kemudian pergi ke masjid. Maka datanglah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Kemana Ali? Tadi Ali ada sedikit marah, kemudian beliau sudah pergi, saya tidak tahu." Maka dicari. Ketika dicari, jamaah rahmati Allah, ternyata Ali berada di masjid. Datanglah baginda sallallahu alaihi wasallam ke masjid, melihat Ali nyenyak tidurnya. Nah, orang kalau marah maka tidurlah, insyaallah nyenyak tidurnya. Dan dalam tidur itu bajunya itu naik ke atas begitu, sehingga tersentuhlah badannya dengan tanah begitu. Dengan tanah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya Abat Turab, wahai orang yang bersentuhan dengan tanah tubuhnya." Bangunlah Ali melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan panggilan itu menjadi panggilan yang istimewa bagi Ali. "Ya Abat Turab." Panggilan yang beliau senangi karena dipanggil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abat Turab." Begitulah keharmonisan hidup antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Dinamika kehidupan yang sangat bahagia, yang luar biasa, menghadirkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan yang lain menyebutkan bagaimana kisah Fatimah radhiyallahu anha. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Fatimah radhiyallahu anha qalat, kata Fatimah, "Asarra ilayya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala." Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata baginda? "Inna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'ani kulla sanatin marratan."
adalah Jibril datang kepada saya untuk menyampaikan, untuk mentilawahkan Al-Quran setiap tahun sekali, setiap tahun sekali. Wa innahu al-'am 'aradani marrataini. Pada tahun ini Jibril datang mentilawahkan 2 kali. Wala adri, saya tidak tahu, illa annahu qad hadara ajali, bahwa kecuali itu menunjukkan sudah dekat ajalku. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa annaka awwalu ahli baitin luhuqan bi, dan engkau hai Fatimah orang yang pertama sekali nanti ikuti aku. Artinya setelah Nabi wafat, tak lama kemudian akan diikuti oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang panjang ini, qalat fabakaitu, maka Fatimah meneteskan air mata. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala tardawna an takuni sayyidata nisa'i hadhil ummah atau nisa'al alamin, tidakkah engkau Aisyah senang menjadi wanita terbaik dari umat ini atau umat seluruh alam? Fadhahikat, Fatimah pun ketawa. Jadi menangis karena mendengar Nabi SAW akan dekat ajalnya. Tapi ketika beliau menyampaikan kabar gembira, wa Fatimah, engkau adalah sayyidah, orang terbaik, wanita terbaik, maka Fatimah pun tersenyum ketawa. Demikianlah dinamika kehidupan Nabi SAW dengan Fatimah. Nabi memanggil Fatimah. Fatimah adalah sosok yang istimewa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan yang istimewa ini menjadi contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apabila kita punya anak, apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka hendaklah kita didik mereka dengan pendidikan yang baik, dengan budi pekerti yang baik, sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah ini sering disebut, digelar dengan Az-Zahra. Ini maknanya li taharatiha, karena kesuciannya, wa wada'atiha, dan karena sinar yang keluar dari wajahnya. Kalau melihat Fatimah, seolah-olah sinar keluar dari wajahnya. Ada juga menyebut dengan Al-Batul. Al-Batul artinya bahwa linqita'iha ilallah, beliau memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah yang istimewa dalam kehidupan ini karena betul-betul beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari kehidupan Fatimah ini baginda sallallahu alaihi wasallam juga dilahirkan cucu-cucunya yang istimewa. Sana hadirnya Hasan, hadirnya Husain, ada mengatakan juga namanya Muhsin. Jadi ini adalah di antara kehidupan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang pendek ini memberitakan kepada kita betapa seorang wanita ini yang bernama Fatimah menjadi contoh dan teladan. Contoh teladan dalam kehidupan sebagai seorang anak. Anak yang begitu menghormati orang tuanya, karena memang orang tuanya begitu indah mendidik anaknya. Seorang istri yang sudah luar biasa hidupnya dengan suaminya, hidup dengan Ali bin Abi Thalib dengan segala dinamikanya, telah memberikan contoh bagaimana membentukkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan kekurangan harta dan materi itu tidak menghalangi menjadi kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera,
antara suami dan istri. Maka oleh karena itu, bila kita seorang anak, hadirkan Fatimah sebagai contoh. Bila kita seorang istri, hadirkan Fatimah sebagai contoh dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung cerita ini maka disebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha kemudian kembali kepada Allah sebagaimana disebut oleh Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam usianya 30 tahun. Ada juga mengatakan pada usia 35 tahun beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secercah kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa orang yang baik budi pekertinya, hubungannya dengan Allah hablum minallah, akan menghadirkan ketakwaan, dan baiknya hubungan kepada manusia akan menghadirkan sebuah pekerti yang luar biasa. Walau kemudian sudah pergi untuk selama-lamanya, tapi tetap dikenang dan dikenal oleh semua manusia. Fatimah tetap disebut namanya sebagai bentuk sosok yang luar biasa akhlak dan budi pekertinya. Semoga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, anak-anak kita dan seluruh kerabat kita. Semoga insyaallah dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi